Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman alamul quran khalaqal insan allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini hari Jumat di bulan Ramadan, ya, Jumat pertama, hari yang penuh berkah di bulan yang penuh berkah, ya, Sayyidul Iyam Sayyidul Syuhur. Insyaallah ini adalah sebuah hal yang sangat indah. Kita bisa menikmati puasa Ramadan, atau setidaknya kita sudah berada di bulan suci Ramadan di hari yang keempat pada tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu kesyukuran yang besar pada Allah, karena memang Nabi Muhammad SAW juga menjalankan ibadah puasa Ramadan sebanyak 9 kali Ramadan. Beliau melakukan puasa ini sebagaimana apa yang kita lakukan. Mungkin bedanya apakah amalan-amalan kita sama dengan apa yang beliau lakukan ketika berpuasa. Ini menjadi suatu pertanyaan untuk diri kita dan juga untuk apa yang bisa kita rencanakan ke depan nantinya. Kalau kita tahu Nabi Muhammad SAW itu ketika di bulan suci Ramadan memang benar-benar fokus dan banyak menambah waktu membaca Al-Qur'annya, menambah waktu qiyamul lailnya dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui juga bahwa puasa di bulan Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi diwajibkan itu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam itu turun, sehingga umat Islam bersama Nabi Muhammad SAW memulai puasanya pada tahun kedua Hijriah. Nah, apa yang terjadi pada tahun kedua Hijriah tersebut? Terdapat suatu peristiwa yang besar, yaitu Perang Badar pada tanggal 17 Ramadan tanggal 2 Hijriah, yaitu bertepatan dengan 13 Maret 624 Hijriah. Itu juga di hari Jumat. Bayangkan, awal kewajiban puasa diberikan, umat Islam dihadapkan dengan sebuah fenomena, yaitu terdapat panggilan untuk perang di kawasan Badar, karena waktu itu orang-orang Quraisy sudah berkumpul untuk melawan ataupun untuk menyerang umat Islam, sehingga umat Islam harus membuat pertahanan. Jadi bayangkan, umat Islam yang pertama ketika mendapati perintah puasa, mereka langsung mendapatkan seruan untuk berperang juga. Kalau kita umat Islam zaman sekarang harusnya bisa mengambil contoh dan juga mengambil suatu keteladanan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka meskipun di bulan puasa itu ada kewajiban berpuasa, panggilan perang tetap mereka lakukan. Ya, yang namanya perang itu otomatis butuh tenaga, butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya keberanian, dan seterusnya. Sehingga kalau kita di bulan puasa itu ada panggilan untuk kerja bakti, ada panggilan untuk bersih-bersih, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat yang waktu di bulan puasa itu panggilannya berperang untuk mempertahankan Islam, untuk mempertahankan umat Islam yang ada di Madinah. Waktu itu baru ada di Madinah, kan masih tahun kedua Hijrah, ya, 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Para shoimin dan shoimat yang berbahagia, saya pribadi mengucapkan puasa itu memang betul-betul suatu ibadah yang memiliki syafaat di hari kiamat, karena saya mengambil suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ya, di situ dinyatakan as-syiyam wal Qur'an yusyafi'anil 'abd. Puasa dan juga Al-Quran memberikan syafaat untuk hari kiamat kepada hamba-hamba
yang membaca Al-Quran dan yang melaksanakan puasa tersebut. Nanti pada hari kiamat, yaqulus syiyam, puasa tersebut berkata, Rob, wahai Tuhan, inni mana'tuhu at-ta'am wasyahawat, ya kan, saya telah mencegah dia, seorang hamba yang berpuasa ini, dari makan dan melampiaskan syahwatnya pada siang hari di bulan Ramadan, ya kan. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah aku syafaat untuknya. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran juga berkata, mana'tuhun nauma bil-laili fasyafi'ni fihi, saya telah mencegah dia untuk tidur di malam hari, maka berikanlah saya kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Allah pun mengizinkannya, fayashfa'ani, maka Al-Quran dan juga puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Subhanallah, ini ibadah yang sangat besar yang bisa kita andalkan nanti ketika kita bertemu dengan Allah. Kita sholat dan kita juga puasa, dan ingat, kita jangan sampai menghancurkan pahala-pahala sholat dan puasa kita ini dengan amalan-amalan buruk. Jangan sampai kita mencela orang, mencaci maki orang, jangan sampai kita menggunjing orang, mengadu domba orang, dan lain sebagainya. Bukan merupakan perbuatan terpuji. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, jangan sampai kita yang menjadi sebab orang lain tidak bahagia, sehingga amalan puasa kita, amalan sholat kita itu masih bisa kita dapatkan nanti di hari kiamat kelak. Masyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah sebuah hal yang sangat bagus, karena memang Al-Quranul Karim merupakan sebuah pegangan kita, yang mana nanti di akhirat pun dia juga bisa menjadi pemberi syafaat kepada kita, sehingga di samping di dunia kita mendapatkan petunjuk darinya, di akhirat pun kita mendapatkan syafaat. Iqra wartaqi, nanti gitu. Nanti ketika orang-orang yang sering membaca Al-Quran, dia di hari kiamat akan berjumpa kembali dengan pahala membaca Al-Quran yang dia sudah laksanakan selama di dunia, dan dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari setiap hurufnya itu terdapat satu ganjaran. Bayangkan, alif lam mim itu bukan dihitung satu huruf. Alif lam mim itu dihitung 3 huruf. Alif itu huruf, lam itu huruf, dan juga mim itu huruf. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebuah kebahagiaan yang besar buat kita umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan yang besar dari membaca Al-Quran, dan juga kita bisa mendapatkan kebaikan yang besar dari puasa di bulan Ramadan. Dan bukan hanya itu saja, puasa di bulan suci Ramadan tentu akan menambah pahala amalan-amalan baik kita berkali-kali lipat dibandingkan dengan amalan-amalan yang ada di luar bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Baiklah para so'imin so'imat rahimakumullah, saya ingin bercerita sedikit tentang Asyratul Mubasysyirin bil Jannah. Kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang jelas kita juga perlu untuk menjadi seseorang yang baik, ya kan? Karena apa? Seseorang yang baik itu selalu berbuat baik dan mengikuti contoh yang baik. Nah, di sini ada 10 contoh yang mana merupakan orang-orang yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, mereka dikenal dengan perilaku yang baik. Mereka dikenal dengan sosok-sosok yang memiliki karakter yang luhur, ya. Budi mereka itu terpandang sangat mulia, sehingga Nabi Muhammad SAW mengkategorikan mereka sebagai 10 orang yang diberikan kabar gembira.
untuk masuk surga. Tentu ada juga yang memang Nabi pernah berikan kabar gembira, tetapi khusus untuk 10 orang ini memang mereka memiliki banyak peran dalam Islam, apalagi di awal-awal perjuangan Islam. Yang akan kita sebutkan di sini, 4 di awal adalah semua Khalifatur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang keenamnya lagi, kan tadi udah 4, sekarang 6-nya lagi. Yang pertama adalah Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sama Sa'id bin Zaid. Baiklah, kita akan coba bercerita sedikit saja tentang kepribadian masing-masing, tetapi karena seorang itu sebenarnya kalau dikisahkan cuma sedikit tidak puas, maka kami persilahkan yang ingin memperdalam kembali mengenai pembahasan ini sangat-sangat dianjurkan ya. Pertama, biografi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kita sudah ketahui bersama, beliau adalah mertua dari Nabi Muhammad SAW, yang mana putri beliau Aisyah binti Abi Bakar nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah tsaniyatnaini idhuma fil ghar. Beliau menemani Rasulullah SAW ketika pergi hijrah, dan beliau bersembunyi bersama Rasulullah ya, berdua di dalam gua. Ketika itu Abu Bakar memang terlihat cemas, takut apabila orang-orang Quraisy menemukan Rasulullah SAW dan juga berhasil menangkapnya atau membunuhnya. Nauzubillah. Di situ Nabi Muhammad SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan bertanya kepada beliau, bagaimana menurutmu kepada 2 orang yang bersama-sama dan Allah adalah yang ketiga dari 2 orang tersebut. Nah, subhanallah, di situ Nabi Muhammad SAW menenangkan Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih ya, kurang lebih seperti itu ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Hingga Abu Bakar As-Siddiq ini tidak merasa gentar dengan nasihat yang Nabi berikan itu. Beliau menjadi lebih semangat, sehingga beliau menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW itu sakit di akhir usia beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat, dan para sahabat yang lain pun ridho dengan apa yang Nabi SAW pilihkan ini. Oke, berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi juga. Beliau adalah seorang yang betul-betul tidak ingin menunjukkan kemunafikan. Ketika beliau suka, beliau mengatakan suka. Ketika beliau tidak suka, beliau dengan tegas mengatakan tidak suka. Beliau adalah orang yang memang memiliki andil besar dalam perkembangan Islam, khususnya waktu Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, Umar lah yang menjadi tameng. Ketika ada orang yang ingin mengganggu Nabi Muhammad, ketika ada orang yang ingin menyerang Nabi Muhammad, Umar tidak segan-segan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya dengan fisiknya yang kuat, tapi juga dengan berbagai hal yang dia sepakati, yang dia sudah pahami. Ya, Umar bin Khattab tidak pernah takut celaan manusia. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat ditakuti oleh kawan maupun lawannya. Beliau juga sangat ditakuti oleh setan sendiri. Ya kan, bagaimana kesaksian dari Ali bin Abi Thalib, masalaka Umar fajjun illa wasalaka syaitan fajjun ghairah. Kalau Umar itu udah lewat suatu jalan, maka setan itu melewati jalan yang lain. Setan nggak berani melewati jalan yang sama dengan jalan yang Umar tempuh. Seperti itu ya. Maka disinilah kelihatan
ketegasan Umar, dan juga Umar bin Khattab memiliki sebuah wibawa yang sangat disegani oleh masyarakat yang ada. Bahkan bukan cuma disegani, ya, ada utusan dari Kaisar Romawi datang ke Madinah waktu itu ingin mencari Umar bin Khattab. Beliau menemukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang tertidur pulas di siang hari tanpa adanya pengawalan yang ketat dari para sahabat-sahabat yang lain, sehingga ketika perwakilan dari Romawi tersebut bertanya mana pas pampresnya, mungkin seperti itu bahasa kita, mana orang-orang yang menjaganya, para sahabat yang lain bilang nggak ada, memang orangnya santai begitu aja. Ketika itu Umar bin Khattab bangun, dan orang dari kerajaan Romawi ini pun memuji beliau, kamu betul-betul adalah pemimpin yang adil, kamu tidak takut dengan rakyatmu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya raja kalau dia tidak adil pasti banyak rakyatnya yang marah dan keselamatan raja tersebut terancam. Tetapi Umar bin Khattab sama sekali dengan santai, kalau mau istirahat ya istirahat aja di tengah-tengah kebun tanpa harus ada penjagaan khusus. Subhanallah. Di samping beliau keras, beliau pun juga adil dan selalu mempertimbangkan maslahat umat Islam yang ada saat itu sesuai dengan ijtihad beliau. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau adalah seorang sahabat yang punya andil besar dalam kebangkitan Islam, khususnya dari segi ekonomi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebijaksanaan beliau, Umar bin Khattab terkenal dengan kegigihan beliau, Utsman bin Affan terkenal dengan kedermawanan beliau. Beliau tidak segan-segan menyumbang sebagaimana berbagai kisah yang kita sudah pernah saksikan. Bahkan ada sebuah kisah di Madinah ketika ada sebuah sumur milik orang Yahudi yang memang tidak mempersilahkan para musafir yang lewat di situ untuk minum. Masyarakat mengeluh dan Utsman bin Affan pun meladeninya. Di situ Utsman bin Affan ingin membeli sumur tersebut, tapi orang Yahudi ini tidak mau untuk memberikan sumur tersebut kecuali dengan harga yang mahal. Nah, di situ Umar dan para sahabat yang lain melihat Utsman bin Affan ini sangat dermawan. Kenapa? Karena beliau menyanggupi membeli sumur tersebut. Tetapi orang Yahudi juga masih mikir, kamu tidak memilikinya secara penuh, kamu memilikinya hanya sehari saja secara lengkap dengan saya. Jadi kamu milik sehari, saya milik sehari. Besoknya kamu milik lagi, lusanya saya lagi. Dan begitu selanjutnya. Utsman tanpa pikir panjang bilang, oke, siap. Nah, Yahudi ini pun juga berjalan seperti biasa. Ketika hari di mana Utsman menguasai sumur tersebut, para kafilah-kafilah, para orang-orang yang lewat jalan tersebut langsung mengambil air banyak-banyak, sehingga pada hari selanjutnya ketika sumur tersebut memang dikuasai oleh orang Yahudi sebagaimana perjanjian itu, tidak ada yang datang karena memang orang Yahudi pun juga menawarkan airnya dengan harga yang mahal dan juga terdapat kesulitan-kesulitan untuk mendapatkannya. Pada hari berikutnya, Utsman yang memiliki hak untuk menguasai sumur tersebut, terjadilah kejadian yang sama ketika tadi sebelumnya waktu Utsman yang menguasai. Banyak orang-orang yang datang untuk mengambil air dan menyimpan air tersebut untuk keperluan esok harinya, karena memang esok harinya pun orang Yahudi yang kembali menguasai. Begitu selanjutnya di beberapa hari berikutnya, sampai orang Yahudi ini pun merasa ketika jadwalnya menguasai sumur tersebut, kenapa sepi pendatang. Akhirnya orang Yahudi ini menawarkan kembali kepada Utsman bin Affan harga yang sama ya dengan harga yang tinggi tersebut untuk sumurnya ini pada hari di mana orang Yahudi masih menguasainya. Dan Utsman bin Affan pun tidak pikir panjang, beliau langsung membelinya. Dan subhanallah, dari sumur tersebut terdapat banyak keberkahan. Bahkan sampai saat ini ada suatu yayasan yang bernama Utsman bin Affan, yang mana yayasan tersebut memiliki banyak aset dan juga memiliki banyak dana untuk sumbangan-sumbangan keluar, yang mana dana tersebut dikelola oleh keturunan dari Utsman bin Affan, yang modal awalnya itu adalah
dari para kafilah-kafilah yang datang mengambil air dari sumur tersebut dan memberikan hadiah kepada Utsman bin Affan, dan setelah Utsman bin Affan meninggal, hadiah tersebut pun diberikan kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya dengan memiliki banyak hadiah-hadiah tersebut bisa dijadikan sebuah aset, dan asetnya itulah yang sampai sekarang masih dikelola. Dan subhanallah, kita tidak bisa tahu ya, sudah lebih dari 1400-an tahun yang lalu Utsman bin Affan meninggal, tapi pahala yang beliau lakukan masih bisa beliau rasakan sampai saat ini, karena sumber dana awalnya itu adalah keberanian Utsman bin Affan membeli sumur dari seorang Yahudi tersebut. Para suimin dan suimat yang keempat itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang sangat gagah, yang memberikan hidupnya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Ya, beliau adalah orang yang masuk Islam ketika masih kecil, dan beliau adalah menantu Rasulullah SAW yang menikah dengan anak Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Peran Ali bin Abi Thalib ini sangat diakui ya, kegigihannya, keberaniannya di dalam medan perang, dan juga Ali bin Abi Thalib pun menjadi seseorang yang Nabi Muhammad SAW sayangi. Nabi Muhammad SAW juga sangat percaya kepada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib ini merupakan sebuah sosok pemuda yang tidak takut akan membela kebenaran. Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya adalah Thalha bin Ubaidillah. Beliau adalah termasuk orang-orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi Majelis Syura. Setelah Umar bin Khattab meninggal, beliau memutuskan dengan 6 teman-temannya yang lain itu, berenam, siapa saja yang akan memilih calon di antara mereka untuk menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah muslimin yang ketiga, sehingga terpilihlah Utsman bin Affan dari majelis tersebut. Nah, Rasulullah SAW memberikan julukan kepada Thalha bin Ubaidillah ini sebagai syahidun yamshi 'alal ardh, seorang syahid yang berjalan di atas bumi. Kenapa? Beliau itu sangat berani membela Nabi dalam peperangan-peperangan yang ada. Beliau tidak pernah absen dalam peperangannya bersama Nabi Muhammad SAW semasa Nabi Muhammad SAW itu hidup. Bahkan kecuali pada perang Badar ya, karena waktu beliau masih di Syam, ya, di Syam ketika sedang mengawasi gerak-gerik orang-orang Quraisy yang ada di sana. Beliau, subhanallah, ya, ketika perang Uhud itu membela Nabi Muhammad SAW, ya, ketika umat Islam sudah sangat jatuh waktu itu, Nabi Muhammad pun diserang, beliaulah yang masang badan untuk menghela serangan-serangan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW sampai tangan beliau itu lumpuh. Ya, tangan kanan beliau itu lumpuh, ya, terdapat banyak luka di sana. Tapi dengan tangan kanan beliau inilah nanti ketika Ali bin Abi Thalib itu terpilih menjadi khalifah, beliaulah yang pertama membaiat Ali bin Abi Thalib, sehingga masyarakat yang ada pada saat itu ikut berduyun-duyun dalam membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah umat Islam. Subhanallah, tangan yang penuh berkah walaupun lumpuh ya karena membela Rasulullah SAW, itu menjadi tangan yang memberikan keberkahan bagi umat Islam di saat Nabi Muhammad SAW itu sudah meninggal, di saat kaum Muhajirin dan Ansor itu masih berbeda pendapat tentang bagaimana mengkisos para pembunuh Utsman bin Affan. Tetapi Thalha bin Ubaidillah di sini bangkit dan menegaskan kesetiaannya membaiat Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu, sehingga umat Islam bisa kembali bersatu dalam suatu pemerintahan di bawah naungan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikutnya Zubair bin Awam, ya, tokoh ke-6 yang kita ceritakan di sini. Beliau juga termasuk 6 orang majelis syura tersebut. Beliau di tubuhnya terdapat 30-an lebih ya luka dari tombak dan juga panah. Masya Allah, beliau sangat sayang kepada Rasulullah, dan beliau
tidak pernah absen dalam perang melawan kafir Quraisy, yang mana Rasulullah sendiri pun menyatakan beliau itu adalah sebagai hawari Rasul. Ya, apabila Nabi Isa punya kaum hawariyin, ya orang-orang yang sangat dekat dan setia kepadanya, maka bagi Rasulullah SAW, hawari beliau itu adalah Zubair bin Awam radhiyallahu an. Yang berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau juga termasuk dari Majlis Syuro tadi. Ya, Umar bin Khattab memilih ke-6 Majlis Syuro ini ya karena apa? Wa Rasulullah SAW anhum radin. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW hidup, Nabi ridho dengan ke-6 orang tersebut ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini memang berlatar belakang dari pedagang yang kaya, sehingga ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mempercayai Abdurrahman bin Auf itu sebagai Amirul Hajj ya, seorang yang memimpin perjalanan haji. Di situ ada Ummahatul Mukminin ya, yang ikut pergi haji dengan izin dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di sini memang tercatat beliau itu mental dagangnya berjalan ya. Ketika sampai di pasar, sampai di Madinah ya, sebagai orang yang hijrah, beliau tidak mengantungkan diri kepada orang yang tinggal di sana, tetapi beliau langsung bertanya, tunjukkan kepadaku di mana letak pasar, karena beliau di situ akan menjalankan kegiatan-kegiatan perekonomian dan di sana justru membangkitkan perekonomian setempat, insyaallah. Ya, beliau pun juga memiliki peran ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Beliau memberikan nafkah ya, memberikan kafil atau sebagai santunan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Dan beliau pun pernah ya menjual kebun beliau yang sangat luas dengan harga sekitar 400.000 dirham, yang mana hasil penjualannya itu dialokasikan untuk nafkah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau luar biasa menjadi seseorang yang dikenang sebagai orang yang sangat dermawan. Selanjutnya yang ketujuh itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah termasuk Majlis Syuro juga tadi, yang 6 orang. Ada sebuah kisah ya dari beliau. Beliau adalah anak yang sangat berbakti kepada ibu, tapi di saat beliau masuk Islam, ibu beliau tidak setuju, sampai ibu beliau itu mengancam, kalau kamu tidak kembali ya kepada agama asalmu, yaitu keluar dari Islam, maka saya akan menahan diri dari makan dan minum sampai kamu kembali kepada agama asalmu. Masya Allah, disinilah terdapat ancaman, tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas yang mana beliau itu sangat berbakti kepada orang tuanya, beliau yakini bahwasanya ibunya lah yang berada di dalam suatu kesesatan yang tidak memegang agama yang benar, sehingga beliau memperhatikan ibu beliau seperti apa. Lewat 1 hari 1 malam ibu beliau tidak makan dan tidak minum, akhirnya ibu beliau itu merasakan suatu kesakitan ya, suatu rasa yang berat, sehingga beliau menegaskan kepada ibunya, wahai ibuku, seandainya kamu memiliki ratusan nyawa ya, yang mana nyawa tersebut keluar satu persatu karena tidak ingin makan dan minum, hanya menungguku kembali kepada jalan yang tidak benar, maka aku sama sekali tidak akan kembali kepada agamaku dulu. Aku akan tetap berada dalam agama Islam. Mendengar tekad yang kuat dari anaknya ini, ibunya pun akhirnya makan dan minum dan kembali sehat, sehingga anaknya bisa dibiarkan untuk berada di
agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, yang ke 9 itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Julukan beliau adalah Amin Hadhil Ummah. Beliau ikut hijrah 2 kali ya. Yang pertama ke Habasyah dan yang kedua itu ke Madinah Munawwarah. Beliau punya peran penting pada peperangan melawan Romawi di Syam. Ya, beliau punya peran penting ya ketika berada di Saqifah. Saqifah Bani Sa'ad itu adalah sebuah tempat yang setelah Nabi Muhammad baru meninggal SAW, terdapat beberapa orang di antara kalangan Muhajirin dan Ansor yang memperdebatkan masalah kepemimpinan setelah Nabi. Ketika Abu Bakar bin Siddiq, Umar bin Khattab beserta Abu Ubaidah bin Jarrah datang, suasana bisa dikendalikan dengan suatu obrolan yang lebih tenang. Sehingga Abu Bakar bin Siddiq pun pada akhirnya mengatakan, silakan kalian pilih di antara 2 orang ini, pilih Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi pemimpin kalian. Namun karena Umar bin Khattab langsung menepis, tetapi kami ingin menunjuk kamu wahai Abu Bakar Siddiq, berikan tanganmu agar kami bisa membaiatmu. Nah, dari situlah Abu Bakar bin Siddiq menerima baiatannya, meskipun beliau mengatakan Umar bin Khattab adalah orang yang lebih kuat dari beliau, tetapi Umar bin Khattab menolak untuk menjadi khalifah. Beliau lebih dipilih ya, Abu Bakar As-Siddiq itu lebih dipilih karena posisi beliau yang sudah diridhoi oleh para sahabat, karena para sahabat ridho dengan kepemimpinan Abu Bakar Siddiq untuk sholat. Kami saja sudah ridho dengan kepemimpinan beliau menggantikan Nabi Muhammad dalam urusan sholat kita, apalagi masalah dunia yang lebih kecil daripada masalah sholat. Selanjutnya yang terakhir adalah Sa'id bin Zaid. Ya, ini termasuk beliau sabiqun al-awwalin dalam Islam. Beliau adalah istri dari Fatimah, adik dari Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab masuk Islam dengan perantara adik beliau ini, dan adik beliau ini adalah istri dari Sa'id bin Zaid yang istiqomah dalam ketauhidan setelah beliau mengimaninya. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari. Terdapat banyak tokoh-tokoh penting yang mereka itu memiliki banyak peran dalam Islam, dan tokoh-tokoh yang baru kita ceritakan tersebut adalah tokoh-tokoh yang memang sudah mendapatkan ganjaran dan juga dijamin oleh Allah dan Rasulnya SAW untuk masuk ke dalam surganya. Memang ada banyak tokoh-tokoh lainnya, misalnya Maryam binti Imran, misalnya Asia, ya kan, dan beberapa wanita-wanita lain seperti ibunda kita Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau memang sudah janjikan untuk masuk surga, tetapi karena waktu terbatas kita belum bisa untuk menceritakannya. Semoga kita bisa mendapatkan ajaran dan hikmah dalam kisah ini, dan kita bisa mengambil peran dimanapun kita mampu, karena kita bisa membangkitkan Islam dari berbagai jalur di mana yang kita bisa lakukan. Sebagaimana ada sebuah ayat dalam surat Yusuf ayat ke-67, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anakku, wahai anak-anakku, ya baniyah, bukan ya bunayya, ya baniyah. Ini Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, janganlah kalian masuk dari satu pintu saja, tetapi masuklah dari berbagai pintu yang terpencar-pencar. Nah, inilah dia suatu pesan moral yang sangat indah. Ketika kita ingin memiliki suatu tujuan bersama, kita tidak wajib untuk berjalan di satu pintu yang sama. Kita bisa berjalan di berbagai pintu. Seperti tadi ada sahabat yang dermawan, dia bisa menolong agama Islam dari hartanya. Ada sahabat yang tidak punya banyak harta, tetapi dia punya keberanian, dia bisa menolong Islam dari keberaniannya. Ada sahabat yang punya kebijaksanaan, dia bisa menolong
dari kebijaksanaannya. Ada sahabat yang merupakan anak muda yang kuat, dia bisa menolong dengan kepemudaannya itu, kekuatannya itu. Ada sahabat yang memiliki sebuah wibawa, dia bisa menolong Islam dari wibawanya, dan lain sebagainya seperti yang kita telah dengarkan bersama-sama barusan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ketika ada kurang itu dari kami pribadi, dan ketika ada lebih itu ganda benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wasikum wa nafsi taqallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.